kita memulai Vuforia Engine dalam Unity ya, karena kita tujuannya kan di Unity ya. Ini adalah antara lain isi dari tabelnya. Kemudian Vuforia Engine di Unity. Ini karena Unity itu kan termasuk populer satu game engine yang populer. Yang karena itu banyak yang berusaha untuk menggandeng dia. Salah satunya Vuforia. Dia menyediakan engine dia, Vuforia Engine untuk Unity dalam bentuk package-nya. Kemudian dia ngasih alamat juga untuk Unity, downloadnya di sini. Kemudian dia menyediakan juga Vuforia Engine, si Vuforia ini menyediakan sampel juga. Ya, ini mungkin Anda bisa download ketika Anda buka Unity, kemudian cari aset di Unity. Jadi di Unity ada aset juga yang bisa kita dapatkan secara free. Jadi sama seperti yang pengalaman Anda di semester kemarin dengan Lens Studio, ya. Ada beberapa aset yang bisa didapat secara gratis. Dan di sini sama Unity juga menyediakan tersebut. Termasuk juga yang bisa dijual. Jadi siapa tahu mungkin ke depan mungkin Anda bisa jadi membuat sesuatu aset yang banyak yang digunakan, kemudian yang menarik, kemudian bisa dijual di Unity ini karena bisa di penghasilan tambahan bagi Anda. Nah, di sini Vuforia ini juga sudah menyediakan core sampel yang free, gratis ya. Di sampelnya dia menunjukkan apa yang bisa dikerjakan oleh Vuforia. Sampel program untuk Unity. Nah, ini bentuknya sepertinya satu package ya. Jadi sama seperti Vuforia Engine ini yang ketika Anda menjalankan yang versi 17 ke atasnya. Ini seperti yang saya gunakan ini, bentuk dari Vuforia Engine adalah suatu package, Unity package. Jadi kemudian ketika Anda menggunakan Unity, Anda Anda import paket tersebut sehingga menjadi aset yang ada di Unity, kemudian bisa Anda gunakan. Jadi bentuknya nggak instalan atau plugin, tapi bentuknya paket. Nah, ini untuk sampelnya juga sama, sebetulnya package yang bisa di-download dan digunakan. Ini dikatakan Vuforia Engine ini adalah software development kit untuk membuat aplikasi AR. Kemudian ini yang di guide atau yang dijelaskan oleh Vuforia antara ini bagaimana menambahkan Unity Engine Vuforia Engine dalam Unity, kemudian bagaimana men-setup Vuforia Engine fiturnya di Unity, kemudian menambahkan konten dan mengetes Unity project. Ini menambahkan Unity project. Di sini disebutkan juga untuk versinya ya. Di sini ada enggak? Tidak disebutkan. Jadi Vuforia Engine itu bentuknya paket, seperti yang kita lakukan kemarin. Maka yang kita lakukan di Unity adalah mengimport paket tersebut. Jadi dijelaskan juga kalau misalnya versi Unity yang 2017 ke bawah kayaknya, atau berapa, itu bukan paket tapi bentuknya instalasi tambahan. Kemudian di sini bisa kita import paket tersebut, kemudian kalau mau lihat update versi yang terbaru bisa dengan pilihannya adalah Vuforia Engine, kemudian dipilih check for update. Kemudian setup-nya ini yang kemarin sudah kita lalui sampai posisi ini ya. Kemudian sudah muncul ada game object bernama Vuforia Engine. Di dalamnya ada beberapa game object atau objek-objek di game, objek-objek di Unity. Antaranya ada AR kamera, kemudian ada image target, multi target, cylinder target dan sebagainya. Ada banyak fitur sebenarnya yang disediakan oleh Vuforia yang akan kita coba adalah yang basic saja. Sebenarnya yang lainnya nanti bisa ketika Anda benar bisa Anda pelajari lebih dalam. Jadi yang kita pelajari di mata kuliah ini, di praktik ini sebenarnya adalah bagaimana mempelajari bagaimana menggunakan tools yang ada. Jadi tidak basic praktek membuat suatu AR dari nol ya. Jadi Anda tidak diajarkan dari nol bagaimana, kalau dari nol soalnya harusnya pakai Vulkan ya, bahasa Vulkan yang itu akan sangat lama mempelajarinya dan
lebih sulit kalau di sini. Tapi Anda lebih ke arah menggunakan tools yang sudah disediakan. Antara lain tools untuk grafik dan 3D grafik dan game engine mungkin kalau perlu itu adalah Unity. Kemudian tools untuk AR ini adalah menggunakan Vuforia. Nah, baru diinstal, baru sudah bilang ada yang baru. Yang untuk Unity sudah terbuka. Kembali ke sini. Jadi Vuforia ini termasuk tools atau SDK yang kita pelajari. Jadi kita tidak mempelajari teknik teoritis, teknik mendasar sekali, tapi lebih ke arah bagaimana kalau ingin membuat sesuatu, bagaimana tools apa yang digunakan dan bagaimana caranya. Jadi karena ini modelnya tools, jadi Vuforia itu modelnya kan bisa kita katakan SDK itu adalah tools. Dia menyediakan banyak fitur dan fitur akan berkembang setiap versi yang baru, mungkin fitur akan tambah dan sebagainya dan seterusnya. Jadi yang kita pelajari bagaimana dasar dari menggunakan tools tersebut. Sedangkan jika Anda ingin berkembang lebih dalam lagi, silakan Anda pelajari lebih dalam dari tools yang fitur yang disediakan oleh Vuforia. Dan kita lihat di sini itu sudah terbuka. Kita maximize saja. Kekosongan karena tidak ada, belum di import untuk Vuforianya. Sini yang dilakukan adalah mengimport package Vuforia. Import package, open package. Mana? Paket ini di open. Ya, ternyata butuh waktu lagi. Kembali ke situsnya. Nah, kemudian ketika sudah diimport, kemudian mungkin ada beberapa setting yang perlu dilakukan. Ya, versi mungkin akan beda. Termasuk juga ada yang menyampaikan bahwa kita harus menginstal Git karena data diambil dari Git. Kemudian kalau sudah seperti ini, yang Anda lakukan adalah untuk memulai membuat suatu aplikasi AR, kita membutuhkan game objeknya Vuforia, yaitu AR kamera. Jadi kita dimulai dengan menambahkan AR kamera. Kemudian jadi di AR kamera kemarin kita sudah lihat ya, di dalamnya itu adalah bisa dikatakan kamera biasa, kamera biasa yang ada tambahannya Vuforia behavior. Ini adalah script yang dimasukkan dalam tersebut. Nah, kemudian yang tentang tambahan yang lainnya kurang tahu dan kita nggak perlu terlalu pusing-pusing karena sudah ada yang sudah jadi kan AR kamera game object, tinggal kita gunakan aja, tinggal kita add saja di situ. Kemudian nanti perlu diperhatikan bahwa main kamera harus dihapus. Jadi AR kamera itu sama aja dengan main kamera ya. Jadi main kameranya hapus saja. Kecuali nanti kalau misalnya Anda membuat aplikasi yang beda, kemudian membutuhkan main kamera untuk hal yang lain, mungkin bisa Anda gunakan itu. Tapi kalau secara biasa saja ini, typically ya, main kamera tidak perlu diperlukan. Jadi Anda hapus saja main kamera. Jadi tinggal AR kamera saja. Kemudian di sini juga dikatakan harus konfigurasi Vuforianya, kemudian nambahkan Vuforia Development License dan application key di sini. Kemudian untuk setelah itu nanti ada menambahkan fitur Vuforia. Ada banyak fitur sebenarnya yang bisa Anda lihat di sini. Kalau Anda tertarik dengan fitur-fitur yang ada yang lainnya, bisa dibuka di sini fitur overview.
features of review. Di sini ada banyak fitur yang disediakan Vuforia. Ada penjelasannya. Saya belum melihat yang lain. Sekitar apa saja fitur yang disediakan, ada image target, kemudian silent target, kemudian multi target, full mark, dan yang lainnya. Ada banyak. Dan tidak saya coba apakah itu semuanya gratis atau ada yang berbayar. Kemudian di sini saya akan memulai dari membuat image target. Dan di image target nanti dibuat satu objek dan nanti hasil akhirnya seperti ini. Misalnya nanti gambar yang ingin kita jadikan marker itu dimasukkan di database-nya Vuforia yang akun kita, kemudian kita membuat objek juga yang kemudian ditaruh sebagai anak dari image target sehingga akan memunculkan seperti ini. Misalnya contoh ini ada gambar kartu ini yang ini ada sebenarnya di sini, tinggal dikirim saja kayak. Ini adalah markernya yang di bawah ini, kartu yang seperti ini secara fisik ya, tinggal mengeprint gambar seperti ini. Kemudian objeknya itu ditaruh sebagai anak dari image target yang tadi di set, maka akan muncul di sini. Kemudian lokasinya dipasang di atasnya ini, maka kalau sudah nanti maka hasil akhirnya seharusnya jika semuanya lancar, ketika Anda merun proses Unity-nya, kamera akan aktif dan kemudian Anda akan menunjukkan gambar marker yang Anda buat tadi. Kalau sukses terdeteksi, maka akan memunculkan objek yang ada yang sudah di set tadi. Kita update-nya mungkin belum komplit. Ada langkah yang saya terlewat kayaknya. Mungkin ada yang sudah mencoba menggunakan Vuforia. Ada langkah yang terlewatkan oleh saya. Atau tadi saya cancel jadi nggak jadi. Ini untuk tutorialnya kalau misalnya dari tulisan sendiri mungkin agak beberapa yang mungkin ada terlewat ya. Bisa digunakan tutorial yang lain, misalnya dengan tutorial video ini yang sudah saya coba, yaitu tutorial ini dari katanya tutorial membuat AR dengan Unity dan Vuforia.
Ini tidak terlalu lama, jadi maksudnya di video ini dibuat 2019 dan lamanya juga cuma 13-14 menit ya. Langkahnya lebih rinci. Ya, mungkin ada beberapa saya sudah ada. Ini kita lihat di sini aja. Halo semua, namaku adalah Larissa Rochefort. Agent favoritku adalah Lightroom, awalnya bukan agent yang berlaku. Nah, sebenarnya ada langkah yang terlewat yang ini kok saya nggak menemukan ya. Kemarin seperti masalah kemarin kan kita coba yang untuk yang sebelumnya lancar tidak ada masalah, tapi kali ini ada langkah yang terlewat yang sehingga paket dari Vivore ini sebenarnya tidak terlihat. Nah, mungkin ada yang pernah mencoba Vivore ini di Unity.
Belum ada. Belum, Pak. Oke, kalau gitu ini mungkin jadi jadi tugas kita bersama bahwa kali ini kita akan mencoba Future Engine. Jadi yang akan kita coba adalah menampilkan seperti ini tadi. Jadi kita akan membuat supaya tersebut di Unity. Kemudian kita akan mendaftarkan suatu marker yang kita gunakan, yang akan kita gunakan dari contoh ini. Di contoh yang ini dia menggunakan gambar KTP ya, KTP-nya dia sebagai marker. Nah, ini perlu di gambar tersebut kita harus mendapatkan dulu, kemudian kita upload, kemudian didaftarkan didaftarkan di Vuforia tersebut sehingga baru bisa digunakan. Nanti ada proses untuk kompilasi juga, yang kemudian hasilnya tadi nanti akan menjadi suatu paket yang kemudian bisa dimasukkan di dalam dalam Unity, sehingga aplikasi Unity yang kita gunakan tadi sudah tertanam suatu pengenal marker dari gambar yang telah kita upload. Kemudian nanti setelah markernya tadi jadi letakkan objeknya di atasnya, maka akan muncul sukses akan muncul sesuai dengan yang telah ditampilkan ini. Jadi ketika memunculkan markernya, yaitu gambarnya, dia menggunakan gambar KTP dia, maka objek tersebut akan muncul mengikuti marker yang telah dimasukkan tadi. Nah, ini mungkin langkah yang saya lakukan, ada yang terlewat, saya tidak menginstal Git. Ya. Sebelumnya tidak ada masalah sih, sekali ini tidak muncul sama sekali. Mungkin kalau mungkin akan saya coba lagi, saya pelajari dari awal apakah ada langkah yang terlewat sehingga sini tidak muncul menu dari package-nya nggak muncul. Nah, ini game object tidak muncul ya, itu euforianya. Mungkin gitu aja, mungkin karena ternyata tidak memungkinkan untuk terselesaikan di kali ini. Jadi untuk pertemuan berikutnya yang untuk hari Rabu ini, nanti kita akan coba, Anda silakan Anda coba membuat hal tersebut ini, bisa Anda cari tutorialnya untuk Vuforia, yang dari Vuforia asli yaitu library.vuforia.com, kemudian ada artikel ini. Kemudian di YouTube ada juga beberapa yang bisa Anda gunakan, yang bisa digunakan untuk menyusun proyek ini. Jadi untuk kali ini, karena kendala teknis tersebut, maka tidak bisa diselesaikan. Akan kita lanjutkan hari Rabu di pertemuan kedua di pekan ini. Silakan Anda masing-masing membuat sendiri, kemudian sudah jadi nanti bisa dikumpulkan di London, juga bisa dipresentasikan pada hari Rabu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin apa yang mau sampaikan? Atau ada usulan mungkin? Izin bertanya Pak, jadi deadline pengumpulannya itu hari Rabu Pak, waktu pengerjaannya dari hari ini sampai hari Rabu gitu Pak? Sebenarnya rencana awal saya akan seperti itu, cuman karena ini saya mendapatkan kesulitan ya, saya khawatirnya nanti Anda juga akan mengalami kesulitan yang sama. Jadi saya kalau misalnya saya buat deadline untuk hari Rabu, saya khawatir nanti kalau tidak tercapai. Jadi ini saja, silakan Anda membuat ini. Kalau seandainya hari Rabu sudah selesai, jadi bisa langsung dipresentasikan, kemudian
langsung dikumpulkan itu. Jadi assignment akan saya buatkan hari Rabunya saja. Jadi kalau seandainya ini, jadi ada waktu sampai Rabu ini kita akan mencari masalahnya gimana. Kalau misalnya terselesaikan, ya berarti assignment akan saya berikan mulai dari hari Rabu itu. Tapi kalau misalnya ini Anda mencoba sudah jadi hari Rabu kan sudah selesai. Jadi kan tinggal mengumpulkan saja dari assignment tersebut. Kemudian mengingat hari ini tidak saya buatkan assignment, jadi kalau hari Rabu saya buatkan assignment, saya akan buat deadline-nya selama hampir seminggu sampai pertemuan pekan berikutnya, yaitu sampai hari Senin minggu depan. Jadi lagi mungkin kita diputuskan aja bahwa nanti assignment akan saya buat di hari Rabu dengan deadline-nya sampai hari Senin. Itu mungkin. Ada yang mau tanyakan mungkin? Ada yang mau tanyakan? Tidak, Pak. Oke, kalau gitu. Cukup jelas, Pak. Oke, kita coba bersama. Saya juga akan mencari trouble-nya di mana sehingga tidak jelas. Kemudian hari Rabu kita coba lihat hasilnya. Dan assignment akan saya buatkan untuk di learning hari Rabu tersebut dengan pengumpulan deadline-nya hari Senin pekan depan. Mungkin gitu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menghadiri kuliah ini. Mohon maaf jika banyak kekurangannya, termasuk cek yang dijalankan ini ternyata nggak jalan. Kita lanjutkan di hari Rabu. Saya Kiri Yosef, teman kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.